Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Ziko dari kelas TNI 3B. Di sini saya akan mengerjakan lab session 12 State Management, Div, Site, Mode, dan Idempotent. Di sini tujuannya tuh kita dapat menulis playbook untuk menambah penjelasan konfigurasi interface, menjalankan playbook dengan normal, mode, dan check mode, membaca dan menafsirkan div, mengamati idempotensi melalui iliran playbook, menjelaskan konsep-konsep tersebut berdasarkan hasil praktikum. Oke, kita masuk ke unitnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat directory dari lab 12, ls, berisi script Python interface config.yaml, inventory.yaml, bilan add.yaml. Kita masuk ke nano dulu. Nano dari si inventory.yaml. Nah, script nano inventory.yaml ini berisi alamat IP dari perangkat jaringan yang kita miliki, yaitu router dan switch sampai 6, switch 1 sampai 6. Dan inventory.yaml ini mencatat dari alamat IP yang saya sebutkan tadi. Selain mencatat alamat IP, file ini juga menyimpan berupa username, password, sehingga Ansible itu bisa masuk ke semua perangkat tersebut secara otomatis tanpa perlu kita ketik manual berulang-ulang. Kita juga dapat mengelompokkan perangkat ini menjadi grup routers, switch, agar nanti bisa memilih mau memerintah grup yang mana. Lalu kita masuk ke nano bilang add dot YAML. Nah, script dari nano VLAN add.yaml ini berfungsi sebagai perintah kerja untuk membuat VLAN tentunya ya. Ketika dijalankan, Ansible itu akan membaca instruksi di dalamnya, lalu masuk ke semua switch yang kita tuju untuk membuat VLAN. Di sini saya membuat VLAN-nya itu 400 dan memberi namanya itu MGMT. Nah, script ini tuh dirancang untuk mengecek dulu apakah VLAN tersebut sudah ada atau belum. Meskipun pada sebelumnya kita tahu bahwa Cisco ini memiliki cara penyimpanan yang unik yang membuat Ansible itu harus memastikan ulang konfigurasinya setiap kali berjalan. Oke, lanjut masuk ke interfaces config.yaml. Nah, di bagian nano interface config.yaml ini, scriptnya ini khusus ya untuk merapikan konfigurasi kabel interface atau Ethernet ya. Di sini saya menyuruh Ansible itu untuk fokus hanya pada port Ethernet 011 di semua switch. Nah, Ansible itu akan masuk ke port tersebut dan menempelkan label deskripsi bertuliskan link to R1. Tujuannya adalah sederhana. Nah, yaitu agar saat kita mengecek apa sih namanya konfigurasi di masa depan, contohnya ya, kita langsung tahu bahwa kabel di port tersebut itu mengarah ke router satu tanpa perlu menelusuri kabelnya secara fisik.
Di sini kita cari cara menjalankannya ya, lupa. Kita cari di sini aja apakah udah ada ini. Ansible Playbook mini inventory VLAN add.yaml. Jalankan. Dan dia akan ngeplay membuat VLAN konfigurasi dan tasnya itu VLAN 400. Menambahkan VLAN 400. Tunggu aja, agak lama. Ini sudah oke. 3, 5, 2, 4, 1. Ternyata dia pada percobaan pertama oke-nya 1 dan change semua dari Swiss ini 0. Misalkan kita cek ya, min cek, min div. Apakah hasilnya tetap berbeda atau sama ya? Kita tunggu aja. Oke, hasil divnya tetap sama ya. Pas ketika dicek, coba kita edit nano jalan YAML-nya. Nah, di sini kita ubah add VLAN-nya ya. Misalnya 100 aja, 500. Lalu kita jalankan ulang. Seharusnya dia change-nya itu 1 ya. Tunggu aja coba. Dia akan nge-play film configuration dan menambahkan pilihan 500. Nah, benar ya. Artinya dia nge-change dari Swiss 1 sampai Swiss 6 seharusnya. Nah, sini oke-nya 1, 1, 1 dan change-nya itu 1 semua. Nah, lalu kita akan jalankan ulang perintahnya. Apakah akan berubah change-nya? Kita coba tunggu aja. Kalau misalkan dia tetap sama outputnya, change-nya 1, oke juga 1 dari semua device list-nya. Maka yang terakhir berarti kita bakalan cek seluruh device dari Swiss-nya ya. Di South VLAN brief, apakah dia muncul nama VLAN-nya dan menambahkan VLAN berapa.
ternyata tetap sama. Mbak, kalau misalkan kita perintahnya ganti jadi min min cek, min min div, apakah tetap sama hasilnya? Kalau yang 400 tadi bisa ya, apakah harus beberapa perintah untuk menjalankannya gitu? Beberapa kali untuk menjalankan perintahnya tuh harus banyak atau gimana gitu ya. Coba kita lihat aja hasilnya yang ketiga kalinya yang dicek div. Hasilnya oke-oke semua ya. Tetap sama kayak tadi. Coba kita masuk ke Swiss satu. Lalu kita cek show Villan Free. Nah, di sini ternyata pas dicek show Villan Brief di Swissnya langsung, dia muncul Villan 500. Dia mengganti Villan 500, tapi namanya tuh nggak diganti, tetap berbeda. Coba kalau misalkan pakai Villan 100 ya, apa yang terjadi? Diganti jadi Villan, namanya Mbak Akbar. Kita jalankan ulang. Villan 100, tunggu aja. Nah, itu benar dia akan ceng dari S1 sampai S6. Nah, oke semua. Itu langkah berikutnya kita jalankan ulang ya. Oke. Kalau misalkan hasil tetap sama, berarti Ansible ini nggak bisa baca ya. Tetapi dia apa ya? Tetap bisa menambahkan gitu, menambahkan vilanya di Swissnya. Dan buktinya ketika dicek di Swissnya tuh muncul nama Milan sama Milan berapa gitu. Nah ini dia change nih. Coba kita cek di bagian salah satu Swissnya ya. Masuk, profil lawan beli. Nah, dia tuh tetap menambahkan nama
dari VLAN-nya dan menambahkan VLAN 100-nya. Jadi kalau menurut saya sih tidak ada bedanya ya. Mungkin dari segi outputnya aja yang si siapa sih Ansible itu nggak mau menampilkan change-nya itu sama dengan nol. Dia tetap menampilkan change-nya itu satu. Coba kalau kita jalankan terus-menerus ya, maka change-nya itu bakalan nol atau tetap satu. Ini sebenarnya nggak salah, cuman ini benar. Jadi karena apa? Karena Ansible sudah memerintahkan bahwa Swiss ini membuat nama VLAN dan VLAN-nya. Cuman dia hasil Ansible ini, nah dia oke ternyata. Oh, berarti bisa saya simpulkan bahwa ini nih sebenarnya nggak salah di bagian running 2 kali atau 3 kali ya. Mungkin menjalankan perintah ini harus berkali-kali supaya semua device dari Swissnya ini change-nya itu nol semua. Dan ketika dicek soal VLAN brief di salah satu Swiss, dia bakalan muncul nama VLAN-nya dan VLAN-nya berapa. Oke, mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.